Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan memberkatimu. Pada saat pagi hari ini kita boleh mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2020, dan kita boleh memasuki ibadah di awal minggu yang pertama di tahun 2021. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita menundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami di sepanjang tahun 2020, di mana Kau telah berikan waktu bagi kami untuk senantiasa mengucap syukur karena kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menghadapi tahun 2021 ini semua atas bimbingan-Mu, karena kami hanya mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, dan kami boleh melewati setiap sisa hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus selamat kami hidup. Haleluya. Tuhan yang setia,
yang menjadi satu-satunya yang kami andalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih kami mau memasuki di tahun baru, di tahun 2021 ini Tuhan. Kau senantiasa memberkati setiap kami anak-anak-Mu di tengah pandemi virus corona. Kami yakin dan percaya Kau menjadi kekuatan kami, Kau menjadi perlindungan kami, Kau menjadi penyembuh kami, dan Kau menjadi pemulih kami. Ketika kami boleh ada di tempat kami masing-masing saat pagi hari Tuhan, Kau urapi kami, Kau jamah setiap kami pagi hari ini. Biarlah kami boleh Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan ketika kami boleh menyelesaikan ibadah ini, kami semua mendapatkan berkat hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Dan kita diberkati Tuhan di tahun yang baru ini, di tahun 2021 kita mau tetap berjalan dengan Tuhan dan mengandalkan dengan Tuhan, denganmu Tuhan.
2020 di mana penuh dengan rintangan, penuh dengan jalan yang terjal. Kita melewati setiap pandemi yang merubah setiap tatanan hidup di dunia ini. Tapi kita tahu kita punya Tuhan, kita punya Allah yang besar, yang selalu kita andalkan, yang selalu kita percaya. Haleluya. Kita memasuki tahun 2021, kita tetap mengandalkan Tuhan yang menjadi Allah kita yang besar. Haleluya. Janji dan sanggup menggenapi imanku bahwa sepakat percaya kuasamu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dalam katakan aku punya Tuhan. Yeah.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Januari. Mari kita tetap bersyukur karena Tuhan selalu membimbing dan menuntun langkah kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga hari ini kami boleh memasuki tahun yang baru, semua oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah kami boleh mengawali ibadah sulung di tahun yang baru ini dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan beracara bagi kami. Kami siap menikmati hadirat-Mu dan kami siap menikmati firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dan menjadi bekal untuk kami melangkah di tahun 2021. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di awal tahun ini marilah bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya kalau sampai hari ini kita ada dan kita boleh menyelesaikan dan melewati tahun 2020 dengan berbagai persoalan, ya. Namun oleh karena kasih dan perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, kita boleh memasuki tahun 2021. Kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap bagi kita. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Tema yang saya ambil adalah janji Tuhan bagi orang percaya. Apa janji Tuhan bagi orang percaya? Bacaan terambil dari kitab Mazmur pasal 91, ya, kitab Mazmur pasal 91 dari ayat 1 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itulah janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bagi kita sekalian, untuk kita melangkah dan menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2021. Bapak Ibu Saudara, mari jadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita. Jadikan Tuhan itu sebagai kubu pertahanan yang dapat kita percayai. Kalau kita boleh memasuki tahun 2021 ini, dan kita boleh menyelesaikan tahun 2020 dengan berbagai persoalannya, saya yakin dan percaya ini semua karena pertolongan Tuhan. Walaupun tahun 2020 kita menjalani hidup normal, itu hanya sekitar 2 bulan. Yang hampir 10 bulan kita harus hidup dengan standar protokol. Dan selama 10 bulan, ya, banyak hal, masalah dan persoalan yang kita hadapi. Dan puji syukur kepada Tuhan kalau kita boleh masuk di tahun 2021. Yakin dan percayalah dan jadikanlah Allah tempat perlindungan, sehingga kita tidak akan mengalami rasa takut, rasa khawatir untuk melangkah dan menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita mengandalkan manusia dalam kita menjalani kehidupan ini. Mari kita belajar andalkan Tuhan, ya, dalam setiap aspek hidup kita. Buktinya, kalau kita mengandalkan harta, kekayaan, pangkat dan jabatan, kita akan merasa kecewa. Ya, dibuktikan di tahun 2020 seberapa banyak, ya, banyak orang yang kehilangan dunia kerja, banyak orang yang harus kehabisan harta bendanya mungkin karena masa pandemi. Ya, itu buktinya kalau kita mengandalkan harta benda, kita akan kecewa. Namun ketika kita mau mengandalkan Tuhan, jadikan Tuhan tempat perlindungan kita, jadikan Tuhan tempat perteduhan kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Mari kita cari hadirat Tuhan. Lalu kalau kita ingin menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, apa yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan? Yang pertama adalah perhatikan Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Perhatikan ayat 14a. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi untuk kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Allah mau kita memiliki hidup atau hati seperti Musa. Hatinya melekat, ya. Hidup kita harus melekat kepada Tuhan. Ini adalah bukti perhatian daripada Tuhan. Kalau kita mau melekat hidup kita kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan melindungi kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita seperti Tuhan memberikan kepada Musa dan bangsa Israel. Musa dan bangsa Israel itu diberi perlindungan oleh Tuhan. Ketika mereka menuju ke tanah perjanjian, itu banyak menghadapi tantangan, menghadapi musuh, menghadapi kesulitan. Namun Tuhan menyertai. Itu janji Tuhan, Dia menyertai. Karena itu Musa dikatakan hatinya melekat kepada Tuhan.
Musa yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. Itu yang diyakini oleh Musa. Maka seperti dikatakan kepada Tuhan, Musa berkata bahwa jiwaku melekat kepadamu, ya. Tangan kananmu menopang aku. Allah menggandeng, Allah menuntun kehidupan Musa. Allah pun sanggup menuntun kehidupan kita untuk kita menapaki tahun 2021. Karena kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi, dan seringkali banyak orang berkata bahwa tahun 2021 itu menjadi tahun misteri. Karena kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi. Karena kita baru melangkah 3 hari ini. Ya. Mungkin 3 hari saja kita sudah harus melewati tantangan, kesulitan. Ya, itu baru 3 hari. Padahal masih tersisa 362 hari yang harus kita lewati. Kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Maka Musa memberi teladan kepada kita supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai hidup kita terpikat kepada hal dunia, ya, yang justru menjauhkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi mari kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Karena kita tahu keterpikatan kepada dunia ini akan membawa kematian. Keterpikatan kepada dunia ini akan membawa kehancuran kita, ya, dalam dunia ini. Bahkan akan membinasakan kita. Membinasakan setiap hidup kita kalau kita terpikat kepada dunia. Tetapi saat hidup kita melekat dan terpikat kepada Tuhan, ya, maka justru yang ada dalam hidup kita adalah perlindungan, penjagaan, penyertaan Tuhan itu sempurna dinyatakan dan diberikan kepada kita. Bahkan saat kita istirahat di tengah malam saja Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita, bahkan Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita ketika kita tidur. Itu perhatian Tuhan yang luar biasa. Itu satu bentuk kepedulian Tuhan yang luar biasa. Ya. Karena kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, hidup bergantung kepada manusia, kepada harta kekayaan kita sekali lagi. Namun kita hanya bisa berlindung dalam naungan Allah, ya. Untuk itu biarkanlah hati kita terpikat kepada Tuhan dan jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Ayat 9 dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Mari kita jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, tempat perteduhan kita. Kalau Tuhan kita jadikan tempat perlindungan dan perteduhan, maka jiwa kita aman, maka jiwa kita tentram, maka hati kita tenang, karena kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Kuncinya, mari miliki hati yang melekat. Melekat itu artinya menempel terus, Bapak Ibu Saudara. Seperti dikatakan Yohanes, ya, kita harus melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Karena di luar pokok anggur kita tidak bisa hidup. Di luar Tuhan kita tidak punya kekuatan. Tuhan mau kita melekat kepadanya. Ketika kita mau melekat kepada Tuhan, maka perlindungan, penyertaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan perlindungan, penyertaan daripada Tuhan? Janji Tuhan yang kedua adalah, kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, maka Tuhan juga akan mengenal kita dengan baik.
Kalau kita kenal Tuhan dengan baik, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik pula dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 91 ayat yang 14b dikatakan, Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya, sebab ia mengenal namaku. Jadi yang harus kita lakukan supaya kita meraih janji Tuhan dan mendapat perlindungan daripada Tuhan adalah kenalah Tuhan dengan baik. Ya, sekali lagi, kenalah Tuhan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa itu memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Musa juga mengenal Tuhan dengan baik, ya. Karena Musa tahu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita kenal baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan, memperdulikan hidup kita. Di dunia ini saja, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu kenal dengan seseorang, ya, kenal dengan seseorang, siapapun mereka itu, kalau Bapak Ibu kenal dengan baik, tahu ya apa yang menjadi kesenangannya, berkomunikasi dengan baik, maka satu saat ketika kita datang kepada mereka, kita butuh pertolongan, pasti dia memperdulikan. Ya, itu manusia di dunia ini ketika kita kenal dengan mereka. Apalagi Tuhan, Sang Pemilik, Sang Pencipta kehidupan kita yang telah membawa kita melewati tahun 2020. Ya, yakin dan percayalah, kalau kita kenal Tuhan dengan baik, maka Dia akan memperhatikan. Ya, Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Dan orang yang mengenal Tuhan itu berarti mereka mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya, orang yang mengenal Tuhan itu berarti mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya, mengenal Tuhan berarti memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim, yang sangat akrab. Ya, lebih dari hubungan seorang sahabat. Ya, itu mengenal. Ya, kalau kita mengenal Tuhan, kita akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan yaitu dengan kita melakukan firman-Nya, melalui firman-Nya, ya, dengan rajin kita membaca firman Tuhan dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui apa? Doa. Doa itu adalah sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah sebuah hubungan dan pembicaraan kita dengan Tuhan. Maka kita perlu membangun sebuah hubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, agar kita benar-benar mengenal siapa Allah kita. Ya, siapakah Yesus itu? Tuhan adalah penolong dalam setiap masalah kita. Mari kita kenal Tuhan melalui firman-Nya. Dikatakan dalam Mazmur pasal 1 itu ayat 1 sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita mau mengenal Tuhan, pelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Memasuki tahun yang baru, resolusi apapun yang Bapak Ibu saudara ambil, ya, kita akan lakukan dengan baik. Memasuki tahun yang baru ini, Tuhan, aku mau berkomitmen. Aku mau membaca firman Tuhan, aku mau bersaat teduh dengan sungguh-sungguh. Ya, mumpung baru 3 hari kita memasuki tahun
2021 ini. Mari kita kenal Tuhan, sungguh-sungguh, ya, bukan sekedar mengerti, bukan sekedar ya menjadi pengikut yang tidak mengerti akan perintah Tuhan. Kenalah Tuhan secara pribadi, maka ketika engkau berseru kepadanya, Dia akan memperhatikan, Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Karena kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Kalau kita ingin menikmati janji Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan, kenalah Tuhan. Ya, Allah adalah benteng hidup kita yang terus membentengi kehidupan kita dari kuasa si jahat. Ya, sekali lagi kita tidak tahu ya, perjalanan hidup kita di tahun 2021 adalah sebuah misteri. Namun kita tidak perlu takut. Ya, orang percaya tidak akan takut menghadapi situasi dan keadaan. Mengapa? Karena Tuhan yang menjadi pelindung kita. Dia ada, Dia berjalan bersama dengan kita senantiasa. Yang ketiga, agar kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Yang ketiga dikatakan adalah seperti dalam Mazmur 91 ayat 2 tadi, ya. Akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Kalau kita ingin menikmati janji Tuhan, yang ketiga dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Ya, maka kita akan menikmati janji dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, ya, agar kita selalu mendapatkan perlindungan. Semua orang butuh perlindungan, ya, apalagi pandemi yang belum berakhir. Semua orang ingin berlindung, semua orang ingin berdoa meminta. Jangan sampai Tuhan, aku terpapar COVID, jagai dan lindungilah aku. Itu semua kerinduan semua orang. Semua orang di dalam dunia ini siapapun mereka, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, mereka juga rindu mendapatkan perlindungan. Ya. Apalagi kita yang kenal dengan Tuhan. Kita sangat rindu dan kita merasakan. Kita ingin menikmati perlindungan Tuhan. Ya, rasakan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus mengenal kepada Tuhan dan berharap senantiasa kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari berharaplah dan andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu baik kepada orang yang berharap kepadanya. Tuhan sangat baik kepada orang yang berharap kepadanya. Kita baca dalam Ratapan pasal 3 ayat 25. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan baik kepada orang yang berharap kepadanya. Nah, kepada siapa Bapak Ibu Saudara berharap? Kepada siapa kita berharap dalam dunia ini? Apakah kita akan masih berharap kepada jabatan, harta, kekayaan kita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, percayai janji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ya. Allah, Bapak Ibu Saudara, baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita cari hadirat Tuhan dengan hidup kita, jiwa kita, agar hidup kita dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Yakinlah kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melindungi hidup kita.
Dia sanggup menyertai perjalanan kehidupan kita. Ya, janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Ya, Tuhan akan selalu menuntun dan memberi kekuatan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan senantiasa berjalan menggandeng tangan kita. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 41 ayat 10 itu berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji ini diberikan kepada setiap mereka yang percaya, setiap mereka yang mencari Dia. Janji Tuhan menyertai. Bagaimana dengan kita? Akankah kita mau menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan? Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, tidak ada bimbang lagi. Ya, enggak ada rasa cemas, rasa khawatir, apapun yang terjadi. Kita yakin dan percaya Tuhan melindungi kita. Karena janji Tuhan meneguhkan, menguatkan, menolong kita. Bahkan Tuhan memegang tangan kita, digandengnya kita melewati berbagai rintangan dan kesulitan. Kuncinya, percayalah kepada Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baca dalam Mazmur 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ingat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan, aku akan menyertai dia. Maka yang keempat, ketika kita mau menikmati janji Tuhan, berserulah kepada Tuhan senantiasa. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Tuhan akan menyertai dalam setiap kesesakan kita. Yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita seperti Tuhan tinggalkan bangsa Israel. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ada kalanya, ada saatnya tidak ada air untuk diminum, bahkan tidak ada makanan untuk dimakan. Ya, ketika menghadapi hal seperti itu, apa yang dilakukan Musa? Musa berseru kepada Tuhan. Nah, kalau kita juga dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan yang harus kita lewati, kita mau berseru kepada siapa? Apakah kita mau berseru kepada orang-orang yang kita anggap kuat, mampu menolong kita? Mari kita belajar kepada Musa. Berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai dan melindungi kita dan meluputkan dari setiap kesesakan. Berserulah kepada Tuhan. Ya. Saat kita berseru kepada Tuhan, maka janjinya Dia akan menjawab. Saat hidup kita tidak benar, Tuhan tidak mau menjawab. Namun ketika kita hidup benar, senantiasa di hadapan Tuhan, dan ketika kita berseru, Tuhan akan segera menjawab. Tuhan akan segera mengulurkan tangannya. Karena telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Maka ketika kita sedang menghadapi badai persoalan apapun, mari kita berseru kepada Tuhan. Karena janji Tuhan adalah menyertai kita. Di tahun 2021 ini kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Saat kita mengalami segala suatu kegoncangan masalah, berseru kepada dalam nama Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya. Marilah kita berseru terus kepada Tuhan.
Dan marilah kita hidup benar di hadapannya. Itu yang membuat Tuhan tertarik. Itu yang membuat hidup kita menjadi perhatian Tuhan. Tuhan ingin selalu menjaga hidup kita. Dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2021. Allah sanggup menjaga kehidupan kita. Mari kita mencari hadirat Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dalam kitab Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat 6 itu berkata demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan selama masih ada waktu dan kesempatan. Kalau kita boleh memasuki tahun 2021 berarti Tuhan masih berkenan untuk kita temui. Ya. Mari berseru kepadanya selama Dia dekat. Tuhan dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Dan Tuhan akan memperhatikan dan mendengar setiap seru doa kita. Mari kita serahkan hidup kita di tahun 2021 ini. Yakin dan percayalah Tuhan akan memberikan perlindungan kita bagi umatnya yang percaya kepadanya. Pegang teguh janji Tuhan. Ya, Tuhan berjanji, Bapak Ibu Saudara, dan kita akan menikmati janji Tuhan. Kalau hati kita mau melekat kepada Tuhan. Ya, kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Yang kedua, kenalah Tuhan dengan benar. Kenalah Tuhan dengan baik. Memiliki hubungan, komunikasi yang baik dengan Tuhan. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita di tahun 2021. Yang keempat, mari kita senantiasa berseru kepada Tuhan. Dia akan mendengar karena telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Maka berserulah dan carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Mari kita serahkan hidup kita di tahun 2021. Yakin dan percaya Tuhan akan memberi perlindungan buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami akan pegang teguh janji-Mu Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Kami mau memiliki hati yang melekat kepadamu. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau dan kami terus mau berseru kepadamu. Karena Engkau Allah yang memperhatikan hidup kami, menjaga hidup kami dan melindungi kami. Kami yakin dan percaya kami akan dimampukan melewati tahun 2021. Karena janji Tuhan menggandeng tangan kami dan meneguhkan iman percaya kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan taburkan bagi kami pagi hari ini. Hamba juga berdoa Tuhan untuk kehidupan seluruh sidang jemaat. Tuhan, berkatilah kehidupan mereka tanpa terkecuali. Limpahkan berkat kesehatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, tanpa terkecuali. Baik dari anak-anak, pemuda, remaja, orang tua. Tuhan limpahkan berkat kesehatan. Berkati juga dalam setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati tugas belajar anak-anak. Sekalipun masih dalam online, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami. Kami juga menyerahkan pelayanan kami di gereja GBS Kerten Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mengatur waktu bagi kami. Kalau Tuhan sudah tentukan waktunya kami untuk ibadah offline, kami akan melakukannya. Jagai dan lindungi kami semua Tuhan, supaya benar-benar di antara kami diberikan kesehatan yang luar biasa. Terlebih para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan berkati mereka, supaya kami tetap setia melayani Engkau. Di tahun 2021 kami akan semakin lebih sungguh-sungguh melayani Engkau dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Tuhanlah sumber perlindungan yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.